Selamat pagi semuanya, Om Swastiastu. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang asumsi dasar akuntansi. Nah, yuk langsung saja ke slide selanjutnya. Nah, di mana hari ini kita akan membahas 5 submateri. Yang pertama, ada tujuan akuntansi. Yang kedua, ada pentingnya asumsi dasar akuntansi. Yang ketiga, ada asumsi dasar menurut Generally Accepted Accounting Principle atau prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Keempat, ada asumsi dasar menurut American Institute of Certified Public Accountant. Dan yang kelima, ada asumsi dasar menurut pedoman standar akuntansi. Nah, yuk lanjut. Nah, pada slide berikut ini, kita akan membahas tujuan akuntansi. Sebelumnya, kalian sudah pernah mempelajari pada pertemuan pertama, yaitu mengenai pengertian akuntansi, manfaat akuntansi, maupun tujuan akuntansi, dan yang lainnya. Kali ini, kita akan mereview sedikit mengenai tujuan akuntansi, serta kaitannya dengan asumsi dasar akuntansi. Nah, tujuan akuntansi seperti yang sudah diketahui bersama, bahwa bertujuan untuk menyediakan atau memberikan sebuah informasi mengenai suatu laporan keuangan perusahaan. Nah, di mana laporan ini akan bermanfaat untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang bersangkutan. Nah, jadi itu tujuan dari akuntansi. Lalu, kenapa ada asumsi dasar akuntansi? Yuk disimak pada slide berikutnya. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu asumsi dasar akuntansi. Asumsi dasar akuntansi merupakan struktur atau tatanan dasar mengenai bagaimana transaksi dalam bisnis diorganisasikan, dioperasikan, maupun dicatat. Lalu, kenapa ada asumsi dasar akuntansi? Dengan adanya asumsi dasar akuntansi akan memberikan sebuah landasan atau dasar untuk merekam sebuah peristiwa transaksi yang akan digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Sehingga, untuk mencapai sebuah tujuan transaksi yang telah kita bahas sebelumnya, itulah kenapa asumsi dasar akuntansi dibuat dan dikembangkan oleh para akuntan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dan dapat diterima secara universal. Nah, itu pembahasan atau pembelajaran mengenai tujuan dari asumsi dasar akuntansi. Nah, pada slide berikut ini akan dibahas tentang asumsi dasar akuntansi menurut prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Di mana dalam prinsip ini terdapat 8 asumsi dasar. Yang pertama, ada asumsi kesatuan usaha atau economic entity, di mana artinya bahwa suatu perusahaan merupakan unit akuntansi yang terpisah dengan pemiliknya. Atau dengan kata lain, perlakuan akuntansi di sini terpisah atau tidak terjadi pencampuran antara pencatatan transaksi dari pemilik dengan pencatatan transaksi pada perusahaan, sehingga merupakan kesatuan yang terpisah. Kedua, ada asumsi kontinuitas usaha atau biasa disebut going concern, yang artinya bahwa dalam akuntansi suatu entitas usaha akan dilakukan atau dijalankan secara terus-menerus dengan jangka waktu yang lama sampai batas waktu yang tidak diketahui. Ketiga, ada asumsi periodisasi tepat waktu, di mana artinya bahwa dalam laporan keuangan harus dibuat tepat waktu. Dengan kata lain, laporan keuangan perusahaan disusun dan diterbitkan berdasarkan periode perusahaan dalam kurun waktu yang konsisten dilaksanakan. Keempat, ada asumsi pengukuran unit moneter, yang artinya bahwa perusahaan dapat menggunakan unit moneter untuk menyatakan suatu aktivitas ekonomi. Dalam hal ini adalah mata uang yang dipergunakan untuk mencatat serta melaporkan peristiwa ekonomi secara kuantitatif. Kelima, ada asumsi kewajaran usaha, di mana artinya bahwa dalam bisnis atau usaha terdapat dua belah pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, yaitu antara penjual dan pembeli
yang dapat bertindak secara rasional, bebas, serta independen untuk mencapai kesepakatan dalam menguntungkan kedua belah pihak tersebut. Keenam, ada asumsi keandalan atau reliability. Artinya, bahwa laporan akuntansi hanya menyajikan laporan yang akurat berdasarkan bukti transaksi yang memadai sehingga informasi yang disajikan dalam laporan perusahaan dapat diandalkan kegunaannya. Ketujuh, ada asumsi konsistensi, yang artinya bahwa metode yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan dilakukan atau digunakan secara konsisten, kecuali jika terdapat metode yang berbeda namun terbukti lebih akurat dari metode yang dipergunakan sebelumnya. Kedelapan, ada asumsi akrual. Asumsi ini menyatakan bahwa penerimaan terhadap pendapatan dapat diakui ketika itu diterima, sedangkan biaya atau beban diakui ketika telah digunakan atau diketahui terjadi pembebanan walau belum ada pengeluaran secara tunai. Nah, itu pembahasan tentang asumsi dasar menurut prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Selanjutnya, dalam asumsi dasar menurut American Institute Certified Public Accountant, terdapat 10 asumsi yang dinyatakan. Yang pertama, ada setiap masyarakat dan pemerintah dapat menjamin hak milik pribadi. Yang kedua, kesatuan usaha yang spesifik antara perusahaan dengan pemilik harus dipisahkan pada aktivitas ekonominya. Yang ketiga, menggunakan satuan unit moneter di dalam rekening atau akun untuk menyajikan laporan keuangan perusahaan. Keempat, kontinuitas usaha perusahaan akan terus beroperasi di masa mendatang sampai batas waktu yang belum diketahui. Kelima, konsistensi periode untuk kesatuan yang sama, yang artinya perusahaan harus konsisten dan tidak menggunakan periode yang berbeda-beda dalam menyajikan laporan keuangan. Keenam, konservatif atau kehati-hatian, di mana maksudnya keuntungan yang belum pasti tidak perlu diakui, namun jika ada kemungkinan kerugian dapat diakui sebagai bentuk dari antisipatif. Ketujuh, perbedaan dalam akuntansi di antara kesatuan yang bebas dan independen. Kedelapan, ketergantungan pada sumber data dari internal control atau pengendalian internal. Kesembilan, ada materialitas atau cukup berarti. Dan yang terakhir, ada batas waktu penyusunan laporan keuangan perlu menggunakan taksiran atau perkiraan. Nah, itu pembahasan mengenai asumsi dasar menurut American Institute Certified Public Accountant. Pada slide berikut ini, kita akan belajar dan membahas tentang asumsi dasar menurut pedoman standar akuntansi. Dalam hal ini, terdapat 6 asumsi dasar. Yang pertama, ada dasar tunai atau cash basic, yang artinya bahwa pencatatan transaksi atau peristiwa ekonomi hanya akan dilakukan apabila transaksi tersebut telah dibayarkan dan diterima secara tunai sehingga menimbulkan perubahan pada kas. Yang kedua, ada accrual atau basic accrual, yang maksudnya bahwa pencatatan transaksi atau peristiwa ekonomi dilakukan ketika atau diakui ketika transaksi itu terjadi walau belum diterima pembayaran dari transaksi tersebut. Nah, berbeda dengan asumsi dasar cash basic yang harus menerima pembayaran baru diakui sebagai sebuah transaksi. Ketiga, ada konsep entitas atau kesatuan usaha. Artinya bahwa dasar akuntansi harus berlaku secara terpisah untuk semua unit ekonomi. Dengan kata lain, suatu peristiwa yang melibatkan unit ekonomi tidak boleh dicampur dengan unit ekonomi lain, meskipun mereka adalah pemilik dari unit ekonomi tersebut. Keempat, kelangsungan usaha atau going concern. Ini merupakan prinsip dasar dalam penyusunan laporan keuangan, di mana
Pentingnya perusahaan melakukan sebuah likuidasi, penghentian perdagangan, atau mencari perlindungan dari kreditur sesuai dengan undang-undang atau aturan untuk menjaga supaya dapat melanjutkan usaha atau sering disebut dengan going concern. Yang kelima, ada unit moneter. Artinya, asumsi ini menyatakan suatu aktivitas ekonomi yang dinyatakan dalam suatu mata uang tertentu, karena mata uang dianggap paling stabil dan dapat memberikan dasar yang tepat untuk penilaian serta analisa akuntansi. Keenam, ada periode akuntansi. Artinya, sebuah laporan keuangan perusahaan harus diterbitkan serta dilaporkan secara berkala yang dibagi dalam periode-periode tertentu. Nah, itu pembahasan tentang asumsi dasar akuntansi menurut pedoman standar akuntansi. Nah, itu dia pembelajaran dan pembahasan tentang asumsi dasar akuntansi. Jadi, silahkan diingat-ingat serta dipahami apa itu asumsi dasar akuntansi serta penjabarannya. Nah, selamat belajar dan terima kasih.